Hai semuanya, selamat datang kembali di Dapur Diary Tea. Kali ini aku mau bikin Nutella cookies versi ekonomis. Kita bikinnya pakai oven dan juga pakai panci. Juga ada tips supaya mesesnya tidak meleleh dan Nutellanya tidak meleber. Ini dia bahan-bahannya: 150 gram blue band cake and cookies, 225 gram terigu protein rendah, 30 gram tepung maizena, 20 gram susu bubuk, 20 gram gula halus yang sudah diayak, 25 gram meses coklat, 1 kuning telur ukuran kecil. Untuk selai coklatnya aku pakai dari Ceres. Ini harganya murah tapi rasanya enak, nggak kalah sama Nutella. Pertama, 150 gram blue band cake and cookies dan 20 gram gula halus. Ini kita kocok menggunakan whisk, bisa juga menggunakan mixer kecepatan rendah. Mengocoknya jangan terlalu lama, cukup asal rata dan menjadi creamy seperti ini. Setelah tercampur rata, kita masukkan 1 kuning telur ukuran kecil, lalu kocok lagi sampai tercampur rata. Di wadah yang lain kita ayak semua bahan kering. 225 gram terigu protein rendah, aku pakai kunci biru, 30 gram tepung maizena, dan 20 gram susu bubuk. Ini kita ayak supaya adonannya lebih halus dan tidak ada yang bergerindil. Dan juga untuk memudahkan kita saat proses pencampuran dengan adonan mentega. Ini kita ayak sampai semua bahan keringnya habis. Selanjutnya, ke dalam adonan mentega kita masukkan bahan kering. Ini kita masukinnya bertahap aja, kita bagi menjadi 2 tahap. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Masukkan lagi semua sisa bahan kering, lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Tekstur adonannya kira-kira seperti ini. Selanjutnya masukkan 25 gram meses coklat, lalu aduk lagi sampai tercampur rata menggunakan spatula. Tips supaya mesesnya tidak meleleh, kita hindari menyentuh adonan dengan tangan karena panasnya tangan kita bisa membuat mesesnya meleleh. Selanjutnya siapkan plastik, lalu kita tuangkan adonan di atas plastik. Lalu kita padatkan adonannya menggunakan plastik. Jadi tangan kita tidak bersentuhan langsung dengan adonannya. Ini juga salah satu tips supaya mesesnya tidak meleleh. Selanjutnya, gilas adonan sampai ketebalan 0,5 cm. Siapkan loyang yang sudah diolesi tipis-tipis dengan margarin. Supaya tidak lengket, kita baluri dulu cetakannya dengan tepung. Aku pakai cetakan yang seperti ini, nama cetakannya acuan jemtat nomor 119. Sekarang saatnya mencetak. Tekan dulu bagian luarnya, lalu tekan bagian dalam. Lalu keluarkan adonan dari cetakan perlahan-lahan supaya hasilnya tetap rapi. Selanjutnya kita susun di loyang. Ulangi step-stepnya sampai adonan habis. Sekedar tips, lama-kelamaan tepung dan adonannya akan banyak menumpuk di sela-sela cetakan sehingga membuat hasil cetakannya menjadi kurang jelas. Kalau sudah seperti itu, kita bisa membersihkan bagian sela-sela cetakannya menggunakan kuas supaya hasil cetakannya kembali jelas dan kembali cantik lagi. Sambil menyiapkan adonan kue yang akan dipanggang, kita panaskan dulu oven di suhu 150 derajat selama kurang lebih 10 menit. Sekarang kita siapkan adonan kue yang akan dipanggang menggunakan panci. Ini saringan pancinya kita oles dulu tipis-tipis dengan margarin. Prosesnya sama, kita baluri dulu cetakannya dengan tepung, lalu kita cetak dan keluarkan adonannya dari cetakan secara perlahan-lahan. Selanjutnya, tata di saringan panci.
Dan lanjutkan step-stepnya sampai adonannya habis. Sambil menyiapkan adonan kue yang akan dipanggang, kita panaskan dulu pancinya dengan api yang sangat kecil tanpa diberi air. Jangan lupa ditutup supaya uap panasnya tidak keluar. Setelah oven dipanaskan pada suhu 150 derajat selama 10 menit, kita panggang kuenya di suhu 130 derajat selama kurang lebih 20 menit. Untuk pemanggangan menggunakan panci, jangan lupa pancinya dipanaskan dulu sebelumnya. Lalu kita panggang kuenya menggunakan panci tanpa diberi air. Lalu tutup dan panggang selama 30 menit, apinya sangat kecil seperti ini. Setelah pemanggangan selama 20 menit dengan oven, ini kuenya setengah matang. Kita keluarkan dari oven, lalu kita biarkan dingin dulu. Sementara itu kita siapkan topping coklatnya. Ini pengganti Nutella, aku pakai Ceres. Aku suka pakai ini karena harganya murah, tapi rasanya enak, manisnya pas. Rasanya mirip banget sama Nutella, perpaduan coklat dan hazelnutnya enak banget. Dan untuk topping hasilnya cantik, nggak melebar. Untuk selai coklatnya ini aku pakai sekitar 200 gram. Setelah kue keringnya dingin, baru kita beri topping di atasnya. Kue keringnya kita tunggu dingin supaya topping coklatnya tidak meleleh dan melebar. Selanjutnya kita panggang kembali di suhu 130 derajat selama 20 menit. Sementara itu, setelah 30 menit kita keluarkan kue dari panci, lalu kita biarkan dingin dulu. Selanjutnya prosesnya sama, setelah kue keringnya dingin, baru kita beri topping di atasnya. Selanjutnya panggang kembali di panci selama 35-40 menit. Untuk kue yang dipanggang menggunakan oven, setelah total lama pemanggangan 40 menit, keluarkan kue dari oven lalu biarkan dingin. Dan untuk kue yang dipanggang menggunakan panci, setelah total lama pemanggangan 65-70 menit, keluarkan kue dari panci lalu biarkan dingin. Sekarang saatnya kita bandingkan, yang kiri adalah hasil dengan panci, yang kanan adalah hasil dengan oven. Dari tampilan depannya terlihat sama, dari tampilan belakang, yang dipanggang dengan panci ada tekstur saringan pancinya. Ini hasil kue yang dipanggang dengan oven, matangnya bagus. Topping coklatnya tidak melebar, dan setelah dingin topping coklatnya mengeras, tidak transfer, ini ngeset, tidak menempel di tangan. Dan dari patahannya kelihatan ya, ini kuenya renyah banget. Dan ini kue yang dipanggang dengan menggunakan panci, bagian belakangnya ada tekstur saringan pancinya. Topping coklatnya juga tidak melebar, ini setelah dingin, topping coklatnya juga mengeras dan tidak menempel di tangan. Dari patahannya kelihatan ya, ini kue keringnya renyah banget. Dari resep ini hasilnya satu toples ukuran 500 gram. Kalian harus cobain resep ini karena rasanya enak banget, manisnya pas, selai coklatnya mirip banget sama Nutella. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba dan sampai ketemu di resep-resep selanjutnya.